Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa yahillu qalbu waraqil mushafi bi'udin illa in infasalatil waraqatu wa humilat alaihi. Wa yahillu dan boleh oleh membolak-balik lembaran-lembaran Quran bi'udin dengan kayu. Benar gak ini? Halaman berapa? 27. Wa yahillu dan boleh oleh membolak-balik lembaran Quran bi'udin dengan menggunakan kayu, illa kecuali tidak boleh inin fasalatil waraqatu kalau terpisah oleh lembaran, wa humilat dan tertanggung oleh lembaran, alaihi di atas kayu. Wa yahillu hamluhu fi mata'in dan boleh oleh membawa Al-Quran bersama barang-barang benda-benda lain, illa in qasadal mushafa wahdahu bil hamli, kecuali jika ia berniat akan Quran saja dengan dibawa. Wa yahillu hamlut tafsiri dan boleh oleh membawa kitab tafsir, in kana aksara minal Qur'an yaqinan, jika ada tafsir itu lebih banyak hurufnya daripada Al-Quran padahal yakin. Wala yumna'us sabiyul mumayyizu min massil mushafi wa hamlihi lihajatit ta'limi, dan tidak boleh dilarang anak kecil yang tamyiz daripada menyentuh Quran dan membawa Quran karena hajat belajar. Wallahu a'lamu bissawabi. Minta izin, ada sendok kayak? Ada di masjid ada. Pinjam aja, sendok aja dah, buat nerangin aja kalau ada. Segini dulu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita, ya, terima kasih. Malam hari ini kajian kita akan menerangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan menyentuh Quran tanpa wudu. Sebab pertemuan yang lalu dijelaskan bagi orang yang tidak punya wudu haram memegang Quran. Tidak boleh kalau kita nggak punya wudu pegang-pegang Quran, bawa-bawa Quran, haram. Berdasarkan ayat Al-Quran yang di surat Al-Waqi'ah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan memegang Quran kecuali orang-orang yang suci, yakni yang punya wudu.
Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Jangan megang Quran kecuali orang punya wudu. Malam hari ini kita akan mengkaji hukum-hukum yang menerangkan walaupun kita enggak punya wudu masih boleh mengerjakan hal-hal yang di bawah ini. Ini materinya. Bagaimana kalau kita enggak punya wudu baca Quran? Satu, baca. Kalau baca mah boleh, sebab baca bukan megang. Bisa aja baca itu hafal Quran, kayak kita tahlilan hafal Yasin. Boleh kita baca Quran walaupun enggak punya wudu, karena bukan menyentuh, bukan memegang. Satu. Dua, bagaimana kita megang Qur'annya pakai alat? Seperti mana contoh kita baca Quran enggak punya wudu, pakai kayu. Saya pakai sendok dah, biar gampang ya kan. Enggak punya wudu, ini Quran. Begitu kita baca tuh Quran. Umpamanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh, masih di awal dah, umpamanya dzalik alif lam mim, dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Habis min qablik di halamannya, adanya di sebelahnya. Begitu. Apa terusannya? Begitu. Apa ini terusannya? Jadi kita buka pakai kayu, pakai sendok. Ini saya contoh biar enak. Apa bisa ngobrol? Kita buka tuh. Wabil akhirati hum yuqinun ula. Tuh, bagaimana nih enggak punya wudu? Kita buka Quran pakai alat, kayu, pensil, apalagi lidi, begitu, sendok. Kan sendok bukan kayu, maksudnya pakai alat. Begitu tuh, buka. Bagaimana nih kayak gini nih? Begitu tuh, enggak punya wudu. Begitu. Kata kitab kita, wa yahillu qalbu waraqil mushafi bi'udin. Boleh hukumnya membolak-balik lembaran Quran dengan pakai alat, kayu, sendok, lidi. Boleh kayak gitu. Ngedaras Quran gak punya wudu, habis malas mau wudu, begitu, nggak apa-apa. Buka begini nih, nggak punya wudu, boleh. Sebab ini tidak disebut menyentuh, ini tidak disebut membawa. Ini yang kayak begini, nyentuh Quran nggak? Enggak. Nyentuh apa? Sendok. Ini orang bawa Quran nggak? Enggak. Bawa apa? Sendok. Maka yang kayak begitu tuh boleh gitu.
boleh. Kayak begitu. Enggak dosa. Enggak dosa. Membolak-baliknya tuh enggak dosa. Illa, kata kitab kita, kecuali kagak boleh berdosa kalau lembarannya pisah lalu keangkat. Kita ambil contoh, kan ada buku nih ya kan, begitu. Ini namanya lembarannya orang kagak dijahit ya kan. Pada waktu dibuka-buka keangkat lembarannya. Ini namanya membawa kalau keangkat. Karena lembarannya enggak, kalau ini nih namanya lembarannya dijahit. Kan bisa aja bentuknya masih lembaran, belum di staples. Kalau kayak gini nih dijahit, baca Quran nggak apa-apa. Saudara punya wudhu, nggak punya wudhu, malas wudhunya. Apalagi dia habis makan ubi cilembu 7 kilo, 1 kilo 7.000. Dia buka lembaran, nggak apa-apa begitu. Boleh. Walaupun kagak punya wudhu, kecuali keangkat. Bagaimana keangkat? Karena lembarannya tidak dijahit, maka lembarannya ini namanya disebut bawah. Begitu sama tuh Qurannya dilekar. Kemarin tuh ngaji, Qurannya kita kentut, kita angkat lekarnya. Ini ngangkat apa nih? Iya, tapi ada Qurannya. Ini namanya nyetero, haram ngangkat lekarnya. Pas batal wudunya, lekarnya digeser. Yang ada Qurannya. Tapi kalau kagak ada Qurannya, lah boleh emang ngangkat lekar. Tuh begitu. Kata dia, gua akan ngangkat lekar. Tuh namanya dalam ilmu kepolisian, ente niatnya kan ngegeser Quran. Gitu. Ada niat. Begitu. Itu begitu. Ada niat. Ini kena hukum. Begitu. Kalau begitu, itu haram. Walaupun kita ngebolak-balik lembaran, kalau kepisah keangkat. Kalau ini enggak bisa. Begitu, enggak apa-apa. Begitu. Saudara lagi baca Quran, kebuka begini, enggak punya wudhu, ya enggak apa-apa. Enggak wudhu pakai sendok. Udah pernah belum kayak gini-gini? Belum pernah. Cobain. Biar ilmu tuh kagak hilang. Begitu maksudnya. Ilmunya enggak hilang. Kenapa boleh? Karena enggak disebut megang, enggak disebut bawa. Hukum itu berangkat dari bahasa. Dari bahasa dulu. Bahasa begitu. Kan ribut mulut. Ente kan yang diteliti adalah digital. Analognya udah pegang belum? Jadi asli apa palsu? Masa dibutanya. Asli apa palsu? Udah ente mau gak usah ngeribut asli palsu. Ente mau haram apa kagak ini Quran? Ini aja dulu udah ngaji. Yang mikirin kayak begitu. Jadi puyeng-puyeng muter sana, muter sini. Enggak jelas. Udah ini aja. Boleh enggak kalau ngebolak-balik lembaran Quran pakai sendok, pakai lidi, pakai kayu, atau apa saja, pakai pulpen gitu. Enggak apa-apa.
enggak dilarang oleh agama. Dua, jadi tiga hukumnya. Jadi ngebolak-balik lembaran ini ada dua hukumnya. Kalau enggak kepisah mobol, kalau kepisah enggak boleh. Tuh gitu. Kemudian ketiga, wa yahillu hamluhu fi mata'in. Boleh kita hukumnya bawa Quran bersama benda lain. Enggak apa-apa, kayak di tas, ya kan? Di tas tuh ada buku tulis, ada matematik, ada IPA, begitu, ada IPS, ibarat kita bawa tuh. Nah, juga ada Quran. Kita bawa atas itu. Maka ketika ditanya sama orang, tuh orang bawa apa? Jawabannya bawa bawa tas. Maka tidak haram kalau ada benda lain. Enggak dosa, enggak. Sebab apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatinya. Niatnya bawa tas, maka hukumnya boleh kita bawa walaupun tidak punya wudu, sebab kita tidak membawa Al-Quran, tidak megang, tidak bawa. Begitu tujuannya bawa tas. Kayak saudara punya motor, ada belakangnya tuh dikasih itu apa namanya nih, box. Di boxnya ada Qurannya. Saudara ke kantor, ya begitu, bawa tuh motor, nggak punya wudu, boleh nggak bawa motor? Ya, boleh. Begitu orang naik apa? Naik Quran, miring. Tuh orang naik apa? Dia bawa motor. Begitu. Jadi enggak pakai walaupun enggak punya wudu. Kayak handphone ada fitur Qur'annya, enggak punya wudu, bawa. Tuh orang lagi bawa Quran, bawa handphone, lah bawa HP. Begitu, enggak apa-apa, begitu. Enggak punya, bawa kamar mandi, ya enggak apa-apa juga. Bukan bawa Quran, bawa apa? HP. Itulah innamal a'malu binniyat. Begitu. Tapi enggak mutlak. Illa in qasadal mushafa wahdahu bil hamli. Kecuali dia niatannya bawa Quran. Udah tahu ada buku, ada pulpen, ada handphone, ada dompet. Ditanya, bawa apa? Quran. Nah, itu baru haram. Kan miring, orang ada segala macam, dia niat bawa Quran, udah tahu agak punya wudu, maka dihukumi oleh agama haram. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatinya. Lah dia niatnya bawa Quran doang, maka hukumnya haram. Begitu. Tapi kalau dia niatnya bawa tas, enggak
haram. Kemarin tas itu tas khusus Qurannya di dalamnya. Ini mah diputer-puter juga susah. Emang bawa yang ada, nah iya itu lain. Kecuali Qurannya dicabut, baru orang juga berkata bahwa apa itu? Qurannya kagak, bawa tas ya. Begitu. Tuh, boleh kita bawa Quran bersama benda lain. Boleh bawa buku, ada kitabnya, ada Qurannya di dalamnya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Begitu. Kayak buku Majmu' Syarif. Maka namanya aja Majmu' Syarif. Ada Quran di sana, surat Yasin, ada Kahfi, ada Tabaroklah, ada Dukhon, ada doa selamat, ada talqin mayit, ada tahlil, ada doa inilah, doa itu, doa ini, doa itu. Ditanya sama orang, bawa apa? Jawabnya, Al-Majmu' Syarif. Kumpulan doa-doa pilihan yang di dalamnya ada, iya, enggak apa, boleh, begitu. Tapi kalau ada judulnya Majmu' Latif, Yasin doang, Yasin toh kecil, gitu. Bapak, buku yang kagak bisa, wong isinya Yasin doang, umpamanya. Ini mau diputar bagaimanapun gak bisa. Termasuk boleh kita bawa duit yang ada Qur'annya. Kalau negara kita kan bukan negara Islam. Zaman dulu di duit itu ada tulisan surat Al-Ikhlas. Dulu di Arab tuh ada duit lembaran yang ada Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu, pakai kaligrafi. Allahu samad lam yalid walam yulad. Duit sekian dinar nilainya, begitu. Zaman dulu tuh begitu. Ini gimana megang duitnya nih? Ya nggak apa-apa. Orang ketika ditanya, orang tuh bawa apa? Lah duit. Nggak apa-apa. Begitu. Orang dia bawa duit kayak bendera. Karena ada yang tulisan Quran Muhammad Rasulullah, bendera. Karena ada Qurannya Muhammad Rasulullah, kayak Quran surat Fatah. Tapi ditanya, bawa apa? Nggak punya wudhu, boleh nggak? Kenapa? Iya, nggak bawa Quran. Tuh begitu. Jadi agama itu enggak kaku. Qurannya ngikut. Kalau ngikut mau boleh. Kalau dia jadi tujuan enggak boleh. Kalau dia jadi tujuan enggak boleh. Haram. Begitu. Itu makna wa yahillu hamluhu fi mata'in. Boleh bawa Quran bersama barang-barang, artinya benda-benda lain. Kenapa? Karena tujuannya bukan Quran. Bawa tas, bawa buku, bawa ini pulpen, bawanya. Walaupun nampak bendanya kecil, kayak di tas ada pulpen, ada pensil, sama Quran masih di Quran. Ditanya bawa apa? Bawa tas. Enggak apa-apa. Orang ikut Qurannya, walaupun yang diikuti itu kecil, enggak apa-apa. Begitu. Jadi aja. Begitu. Bagaimana kalau kita bawa tafsir? Wa yahillu hamlut tafsir. Bagaimana orang yang enggak punya wudu bawa tafsir?
Tafsir itu penjelasan Quran, penjabaran Quran. Bila orang nggak punya wudhu bawa tafsir, maka hukumnya dilihat, ditinjau dulu, diteliti dulu. Bila tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qur'annya, maka boleh. Kalau tafsirnya banyak, kayak tafsir Ibnu Katsir, kayak tafsir Syekh Nawawi Banten Marahul Labid, tafsir Tobari, tafsir Qurtubi, boleh. Ketika ditanya, bawa apa? Bawa tafsir, buku tafsir, enggak apa-apa. Tapi kalau tafsirnya dikit, Quran di pinggir-pinggirnya ada catatan kaki doang, itu mah catatan doang, tetap banyakkan Quran. Begitu. Kalau itu enggak boleh. Masih tetap tulisannya Quran, ada Quran, keterangan-keterangan kecil di pinggir-pinggirnya doang. Nah, itu bawa Quran. Kalau tafsir itu lebih banyak hurufnya daripada huruf Quran, begitu, maka bawa tafsir itu boleh adanya. Bagaimana kalau tafsir itu semacam Jalalain? Tafsirnya dikit. Jalalain itu tafsir lughawi, tafsir vocabulary aja, kosakata, tafsir bahasa. Enggak begitu banyak uraiannya. Tafsir Jalalain, Imam Bajuri menjelaskan bedanya tafsir Jalalain dengan huruf Quran itu cuman 2 huruf. Bedanya 2 huruf doang. Selisih hurufnya, ada yang meneliti. Maka kata ulama, kalau tafsir Jalalain mah sebaiknya punya wudhu aja. Karena kan lebih takut kelupaan yang 2 huruf nih. Kalau kurang aja 2 huruf sama, nantinya haram. Maka kalau tafsir Jalalain sebaiknya punya wudhu, begitu. Tapi kalau tafsir Jalalain dengan terjemahnya tambah banyak, jadi begitu. Terjemah tafsir Jalalain nggak apa-apa, hurufnya nambah dengan terjemahnya. Begitu. Tafsir itu banyak, ada tafsir namanya Zubdatut Tafsir, dikit modal tafsirnya, beberapa poin-poin doang. Itu tetap enggak boleh. Kalau dikit masih terhitung bahwa Quran, jadi Quran plus gitu, plus tafsir kutipan. Kayak Quran kita juga ada, kadang di ujungnya dikasih ilmu tajwid. Quran tuh di ujungnya tentang tajwid, sampai ada yang nyetak tuh doa khatam Quran, di ujungnya ada ayat-ayat sajadah, tapi tetap aja namanya Al-Quran. Bila kita nggak punya wudhu, lahara, karena bawa Quran nggak boleh. Ini hukum berkenaan dengan Quran bagi yang tidak punya wudhu, yang boleh-boleh. Kita lagi cerita nih, ngaji ini yang boleh-boleh. Kalau bawa tafsir nggak apa-apa, orang sebutannya aja tafsir. Ini urusan hadisnya, innamal a'malu binniyat, begitu, binniyat. Kalau bawa jimat, bagaimana jimat? Begitu. Boleh nggak? Ayat Quran itu boleh. Kenapa? Jimat, bukan Quran. Karena ada orang
bikin wafak begitu. Ayat Quran ya nggak apa-apa. Kadang ditulisnya di kiswah Ka'bah, lembarnya kadang di kertas, tulis jimat begitu, begitu, macam-macam. Ada orang katanya biar dikejar-kejar cewek. Kalau kejar-kejar cewek ente lemparin tai ayam juga udah dikejar-kejar cewek. Coba aja tuh cewek ente lemparin tai ayam, terus juga dikejar-kejar. Bener nggak? Lain yang kayak begitu. Jimat kagak apa-apa. Begitu. Namanya juga bukan Quran tapi namanya jimat begitu. Bagaimana kalau kita jadi guru, nulis di papan tulis, ngajarin Quran, nulis, ya kan kulhu. Ini bagaimana? Boleh-boleh kalau nulis. Yang penting jangan pegang tuh tulisannya. Dia nulis tuh Quran di papan tulis, gitu. Karena dia guru Quran, tulis nerangin idgham, idhar, tapi Quran tuh tulis Allahu ahad lah umpamanya gitu. Pegang pakai lidi, kan ada kayu ngunjukin. Kalau pakai kayu enggak apa-apa megang kayu. Ini udah ditulis sama dia pakai kapur. Dulu kan kapur tulis. Sekarang aja modern tuh pakai spidol. Begitu, udah ditulis tuh pakai spidol kan. Lalu salah tulis, dihapus sama dia pakai tangan, bukan penghapus. Hukumnya haram. Ngapus apa? Ya Quran. Tuh begitu. Yang kayak begitu, dia harus tahu begitu. Begitu, tahu begitu. Begitu. Tuh yang di handphone Quran, buka fitur Yasin, nggak punya wudhu, pegang, ini dosa megangnya ini. Kalau nggak punya wudhu buka fiturnya tuh. Makanya kalau punya handphone pakai fitur handphone yang rada mahalan, yang ada pulpennya tuh. Tahu nggak? Itu mahalan apa murahan? Iya mahalan, pakai nggak dosa. Begitu. Yang mahalan, ya kan handphone. Yang murahan begitu, yang kayak begitu, begitu. Ini iya megang Qurannya ini. Kalau nggak megang tulisannya mah enggak apa-apa. Orang disebut megang handphone. Ini diputer-puter kan suka ngebuka-buka tuh lembarannya ya kan? Iya, begitu, begitu. Jadi kita harus tahu. Begitu, bacanya mah yang nggak dosa megang ininya, orang megang handphone. Nih nggak apa? Scroll, iya scrollnya itu. Iya nggak punya wudhu, ini masalah. Begitu, masalah. Betul, begitu. Mana gua sering begitu lagi. Iya tinggal dihitung dosanya. Kalau nggak taubat, gitu. Kan ada begitu. Itu menghina handphone gua murah nih. Bukan menghina nih, mencontoh. Ini menghina lagi. Enggak. Begitu. Kan begitu. Lah kan dia ngebet Quran ya kan? Begitu. Mau bagaimana? Ada gua sih ngebet handphone kan nggak ada ngebet handphone. Ya kan megangnya nggak apa-apa karena dia bukan megang Quran. Begitu. Ini kan yang harus kita pahami. Begitu, kayak begitu. Udah yang bagus semua biar enggak diributin orang. Punya wudhu, kelar nih ngomong dari awal tuh. Kalau ente punya wudhu, nggak ada sendok, nggak ada apa. Begitu. Ini kan hukum. Ada aja orang nggak punya wudhu pakai begini. Tuh orang ngapain? Ya nggak apa-apa. Gua udah ngaji tuh. Malam rebo di Etisom kan begitu, ada di kitabnya begitu. Jadi kan kita ngajarnya kayak begitu, kagak. Hukum kudu dijawab
Dan Islam itu selalu menjawab persoalan. Begitu. Jadi ketika ada orang bikin fitur, ada Qur'annya, enggak apa-apa. Orang bawa handphone. Dalilnya, lah udah gua ngaji. Wa yahilu hamluhu fi mata'in. Boleh bawa Quran pada handphone. Gitu orang fitur, bukan itu doang isinya. Banyak begitu. Mana dia pakai main Mobile Legend lagi. Mana yang kayak begitu orangnya ngaji juga lagi. Begitu. Nah ini kan ada. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau pada tafsir dengan catatan ingkana aksara minal Qur'an. Catatannya kalau tafsirnya jauh lebih banyak daripada Quran hurufnya, begitu karena tujuannya tafsir. Tapi kalau sama hukumnya haram. Kalau lebih sedikit hukumnya lagi sama aja haram, apalagi dikit begitu. Dikit. Tapi gua ini dagang Quran, nggak punya wudu megangnya, ya haram. Begitu haram. Masa lu duitnya mau, wudunya nggak mau? Ini kan miring begitu. Ya wudu dagang Quran. Boleh ditawar, boleh. Jadi berapa ini Quran? 100.000, 50 aja. Dia marah. Ini Quran. Biar lo berkah, jangan ditawar-tawar. Nurut aja. Iya baik. Ini namanya bego. Bagi yang kayak begini, jangan dipiara bego. Kita jawab, Bang, ini Quran. Biar lu berkah, bagi aja sama gua. Biar lu berkah, bagi. Gua dagang. Nah karena lu dagang, gua nawar. Ini bukan gua nawar Quran, lu buku yang lu dagangin, namanya Quran. Lah gua tawar. Ya kalau lu kagak kasih ya kasih, jangan pakai kata tawar biar berkah. Lu kalau pengen berkah kasih. Begitu. Benar enggak? Jangan begitu. Saya tuh kalau beli kitab kayak begitu. Kalau beli kitab, saya beli kitab di toko buku. Berapa ini Bang kitab ini? 4 juta. 4 juta ya. Aduh. 2 juta aja dah. Ditegur. Kalau pengen berkah jangan nawar-nawar. Pasti saya jawab. Lu kalau biar berkah bagi. Begitu. Kata kita. Bagi. Begitu. Masa lu dagang? Gua dagang lah. Lu dagang gua tawar. Dia diem aja. Nah, begitu orang dagang ya ada tawar menawar, diskonnya berapa, begitu normal. Namanya juga dagang, begitu. Ya kita dagang ya jangan mau dikiputin dagang, begitu. Dagang boleh tawar, boleh orang transaksi dagang, begitu. Ada juga dagang dengan bahasa diplomatis. Gue ini guru ngaji. Gue dagang sarung. Lo murid karena gue guru sayang sama murid. Karena itu nih kalau gue nih. Lo beli 1, gue kasih 1. Kalau lo beli 2, gue kasih 2. Emang juga begitu. Beli 2 dikasih 1. Miring. Kalau beli 2 dikasihnya lah 2, beli 1 di 1. Itu bahasa diplomatis. Isinya ya begitu-begitu juga. Kagak dikasih lebih, kagak. Beli 3 dikasih 3 gitu. Yang bagus kalau beli 3 dikasih, nah itu baru bagus. Begitu dia kagak.
Itu bahasa orang dagang. Bahasanya lah kita harus paham sama bahasa. Begitu. Terus wala yumna usabiyul mumayyizu min masil mushafi wa hamlihi li hajatit ta'limi. Bagaimana kita punya anak yang umur 7 tahun. 7 tahun tuh udah tamyiz. Tamyiz tuh tahu kanan, tahu kiri, bisa cebok sendiri, makan sendiri, minum ngambil sendiri. Ini namanya disebut tamyiz. Tuh ingetin. Ini bocah umur 7 tahun nih, ngaji. Biasanya ada namanya TPA. Jadi Taman Pendidikan Al-Quran. Gara-gara orang bikin bahasa TPA, tempat pembuangan akhir. Ganti jadi TPQ. Ya, gara-gara begitu. Enggak, TPA juga enggak apa-apa. Timbang nama. Begitu. Begitu. Jadi, toh ngaji. Dia ngaji. Akhirnya, jangan pegang, bawa Quran dulu, wudu dulu. Dia ngambek. Begitu, suruh wudu. Itu yang salah bapaknya. Anak kita nih nggak pakai wudu. Ayo, ke masjid, ngaji nih udah asar. Dia nggak pakai wudu, habis main bola, bawa aja. Jangan yang lama. Wudu dulu. Nanti kalau ngambek kagak ngaji. Yang rugi kita, jangan di masalah ini mau bocah. Begitu, bangun tidur, cekocok, ngaji, udah jalan, nggak pakai wudhu, nggak apa-apa, jangan dilarang-larang, karena dia mau ngaji, ngajinya udah bagus. Begitu jadi orang tua, nggak bisa, lu kudu wudhu dulu. Ngamuk, guling-guling, ya wassalam. Ngaji kagak akhirnya, cuman ribut doang. Ini salah nih orang tua begini. Kalau masih bocah yang ngerti, kalau kemudian dia megang Quran, bawa Quran mau ngaji, kagak pap, jangan dilarang. Lu kagak punya wudhu, jangan. Bahasanya yang halus. Bahasanya motivasi orang tuh begitu, caranya begitu. Jangan kita paksa wudhu, bocah mau enggak wudhu kagak apa-apa, wong masih iya bocah. Tapi ingat, kalau belum tamyiz, anak umur 3 tahun tuh namanya belum tamyiz. Pegang Quran, robek-robek, yang dosa bapaknya sama ibunya. Lah orang bocah dipegangin itu, salah dia. Biar jangan. Orang belum ngerti mana kitab suci, mana Quran. Dia gak ngerti. Kita jangan deket-deketin bocah. Takut dirobek-robek sama dia. Orang dia gak ngerti. Dipikir koran bekas bungkus nasi uduk. Dia kagak ngerti. Kalau udah ngerti, pegangin Quran, dia bakal ada penghormatan. Dicium Quran. Begitu. Namanya takzim sama Al-Quran. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Begitu. Cium Quran aja, bid'ah aja begitu. Orang handphone aja kadang diciumin sama dia, agak bid'ah juga. Ini memang bikin jauh dari muslim pada ajaran agamanya. Itu enggak benar yang kayak begitu. Jadi bocah ketika dia hajat belajar lalu kemudian kesulitan punya wudhu, kalau karena hajat belajar boleh saja kita orang tua untuk kemudian anak kita bawa Quran dalam keadaan tidak punya wudhu. Khawatir ngambek. Kalau udah ngambek, baca Quran kagak, ngaji kagak, guling-guling iya, jadi puyeng aja. Tuh begitu.
Jadi hal-hal yang kurang bocah jangan. Kayak sekolah bocah belum bayaran, jangan diomeli. Lu jangan masuk belum bayaran. Ini guru kagak bener. Bocah mau jangan dihukum. Ini urusan orang tua. Kalau dia tahu berpikiran jadi males belajarnya. Dia rajin, temannya dibully, jadi masalah. Itu gara-gara guru yang tidak mengerti aturan. Pokoknya kalau guru di sekolah bocah nggak bayaran, jangan dihukum. Yang ditegur orang tuanya. Ketika ditegur orang tuanya belum ada duit, ya nggak apa-apa, suruh belajar aja dia. Kalau belum aja duit, nanti terakhir ijazahnya tuh ditahan. Itu aturannya. Begitu. Dia pengen ambil ijazah SMA-nya, pengen kerja, nggak bisa lunasin dulu. Begitu. Boleh caranya. Karena dia udah mulai butuh. Nah ini ada hak, ada kewajiban. Tapi waktu belajar mah jangan diganggu. Ini adab. Adab. Begitu dalam Islam. Jadi wala yumna'us sabiyul mumayyiz, jangan dilarang-larang bocah kecil yang sudah tamyiz min masil mushafi, daripada pegang-pegang Quran ketika enggak punya wudu, wa hamlihi, bawa Quran walaupun enggak punya wudu, li hajati ta'lim, karena hajat ngaji. Biarin dia, karena bocah kesulitan terus menerus punya wudu, bocah begitu. Tapi kalau orang gede mah nggak boleh. Udah balik bawa Quran, gua ngaji juga begitu. Iya tetap udah gede begitu. Tapi gue belajarnya baru alif-alifan. Ya kalau alif-alifan Iqra 1, 2 tuh bukan Quran. Itu namanya tulisan Arab. Begitu tuh. Bukan Quran tuh Iqra 1. Aba'a, ba'a. Itu bukan Quran, namanya huruf hijaiyah. Sampai dia baca babalubuta. Babalubuta. Begitu. Enggak apa-apa, itu namanya huruf ejahan, kata kita orang kita kan begitu ya. Iya, kaidah Baghdadiyah. Enggak apa-apa yang kayak begitu tuh. Iya, begitu. Tapi kalau udah Iqra kayak 6 udah Quran tuh biasanya yang kayak begitu. Begitu, dilihat saja lah. Begitu. Habis ini faslun, pasal tentang aturan istinja. Segini aja dah.